Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, hari Minggu kemarin tanggal 23 Oktober, kami berulang tahun pernikahan yang ke-25. Jemaat menyanyikan lagu Tulang Rusuk. Saya rindu menyanyikan kembali lagu ini dengan beberapa syair saya sesuaikan sebagai syukur kepada Tuhan. Kebetulan firman Tuhan hari ini juga tentang pasangan hidup. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya dia setia bersamaku, berjalan dalam janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya dia setia bersamaku, berjalan dalam janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang ku cintai, Kau selalu ada mendampingiku. Tulang rusuk yang ku sayangi, kini Kau telah jadi penolongku. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya dia setia bersamaku, berjalan dalam janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang ku cintai, Kau selalu ada mendampingiku. Tulang rusuk yang ku sayangi, kini Kau telah jadi penolongku. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya.
Kita berdua menjadi satu dalam kasih Yesus, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih secara khusus bagi pasangan hidup kami yang telah Engkau anugerahkan sebagai penolong yang sepadan untuk kami menggenapi rencana-rencana Tuhan dalam kami hidup berumah tangga. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang saya katakan di awal, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai pasangan hidup atau hidup berumah tangga. Untuk itu mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Bapak Ibu, ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi adalah nilai-nilai dasar sebuah rumah tangga Kristiani dibangun. Apa saja nilai-nilai dasar itu? Yang pertama, bahwa sebuah rumah tangga Kristiani dibangun untuk sebuah tujuan menjadikan hidup lebih baik. Seperti ayat 18 katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Jadi seorang yang mau berumah tangga harus menyadari kebutuhan dia berumah tangga adalah supaya hidupnya lebih baik. Dengan pasangan hidup, dia menjadi lebih baik. Maka harus disadari, saling menyatakan diri, tanpa engkau pasanganku, aku tidak lebih baik. Tetapi bersama engkau pasanganku, aku menjadi lebih baik. Untuk itulah maka kita akan menerima pasangan kita sebagai penolong kita untuk hidup lebih baik. Dasar yang kedua adalah bahwa pernikahan Kristiani adalah sebuah inisiatif daripada Tuhan sendiri. Di ayat yang sama tadi Tuhan berkata, aku akan.
menjadikan. Jadi sebuah pernikahan Kristiani adalah inisiatif daripada Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhanlah sutradara sebuah pernikahan Kristiani. Kita sebagai pemeran-pemerannya. Maka sebagai pemeran tidak boleh kita keluar dari skripnya, rencananya, rancangan daripada Tuhan atas rumah tangga Kristiani. Untuk itulah kita mesti belajar dari firman Tuhan, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana menjadi seorang istri yang benar, bagaimana menjalani hidup rumah tangga sesuai firman Tuhan. Untuk itulah kita mendapat pelajaran sebelum kita masuk dalam pernikahan. Kita mendapat katekisasi pranikah supaya kita mengerti rencana rancangan Tuhan atas rumah tangga yang akan kita bangun. Itu dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, bahwa sebuah pernikahan Kristen adalah juga sebuah proses pembentukan pribadi-pribadi untuk setiap kita menjadi penolong yang sepadan bagi calon pasangan hidup kita. Saudara lihat ya di ayat 19, Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, lalu dibawa kepada Adam untuk diberi nama. Sambil diberi nama, Adam memilih-milih. Dan ternyata tidak ada yang cocok, tidak ada yang sepadan, karena memang tidak ada manusia. Lalu kemudian di ayat 21, Tuhan membuat Adam tertidur, dan saat Adam tidur, Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Ada kata dibangunnya. Jadi ada proses. Proses apa? Mempersiapkan Hawa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Sebelumnya Adam juga diproses. Ketika Adam diberi tugas menamai hewan-hewan, binatang-binatang itu juga adalah proses untuk supaya ketika ketemu Hawa, dia menyadari Hawa adalah makhluk istimewa, sama dengan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga Adam dapat menghormati Hawa sebagai pasangan hidupnya nantinya yang sepadan dengan dia. Jadi sebuah pernikahan harus dipersiapkan dalam proses membentuk karakter-karakter yang siap jadi penolong yang sepadan bagi calon pasangannya. Ini bukan berarti bertentangan dengan cinta pada pandangan pertama. Boleh cinta pada pandangan yang pertama, tetapi kemudian bawa itu ke dalam proses ilahi. Masing-masing kita dibentuk dalam proses ilahi. Selain untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain, kita juga makin mengenal Tuhan sebagai sutradara kita. Kita tahu kehendaknya, kita tahu kerinduannya, kita tahu dari skenarionya atas rumah tangga kita. Dan mengizinkan firman Tuhan oleh Allah Roh Kudus membentuk karakter kita menjadi penolong yang sepadan bagi pasangan hidup kita. Nah, kemudian dasar yang keempat. Apa dasar yang keempat? Dasar yang keempat adalah harus adanya kesatuan ilahi. Ayat 24 katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata meninggalkan orang tuanya bukan berarti putus hubungan. Kita harus tetap menghormati orang tua kita walaupun kita sudah menikah. Tetapi kita harus menyadari bahwa setelah menikah, kita bersatu dengan pasangan hidup kita. Ada teorinya, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 1. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Iya, satu kesatuan. Dan ini bisa terjadi bila masing-masing pribadi, baik suami
ataupun istri melepaskan setengah dari ego dirinya untuk menerima setengah dari pribadi pasangannya, maka akan terjadi kesatuan. Tidak ada lagi kata aku, tidak ada lagi kata kamu. Yang ada adalah kata kita. Berjalan bersama menggenapi rancangan-rancangan daripada Tuhan dalam pernikahan Kristen. Lalu yang terakhir, dasar kelima, dasar pernikahan Kristen, yaitu adalah keterbukaan selamanya. Seperti di ayat 25 dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kata telanjang di sini bukan hanya dalam pengertian hal seksualitas. Memang setelah kita menikah, kita telanjang, tidak merasa malu. Tetapi pengertian kata telanjang di sini juga berbicara tentang keterbukaan, kejujuran yang harus kita hidupi sampai selamanya. Dan kata tidak merasa malu di sini artinya bila pasanganmu terbuka jujur mengakui kesalahannya, jangan dipermalukan. Sebaliknya, bila engkau ada kesalahan, jangan malu untuk mengakui, untuk memperbaiki bersama, saling mendukung. Ingat, dasar yang pertama, sebuah pernikahan dibentuk untuk hidup kita menjadi lebih baik. Demikian kebenaran firman hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kita. Baik bagi Bapak Ibu yang sudah sekian lama hidup dalam pernikahan seperti saya, 25 tahun, atau bagi saudara-saudara yang sedang mempersiapkan diri memasuki sebuah pernikahan. Biarlah kebenaran firman hari ini menjadi dasar dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru, yang limpah dengan berkat-Mu. Engkau memberkati kami dengan kesehatan dan kebenaran firman yang sangat meneguhkan kami, pernikahan kami, rumah tangga kami. Kami mau rumah tangga kami sesuai dengan dasar-dasar pernikahan Kristiani, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, di mana kami berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Engkau menjadi sutradara daripada rumah tangga kami. Bimbing kami oleh kebenaran firman-Mu, oleh Allah Roh Kudus, mengikuti skenario Allah, sehingga setiap rumah tangga daripada umat Tuhan berbahagia dan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang luar biasa, sebagaimana Engkau memberkati Adam dan Hawa, keturunannya menjadi penguasa-penguasa di bumi ini. Biarlah demikian rumah tangga dan juga keturunan-keturunan anak cucu kami memuliakan Tuhan. Terima kasih, secara khusus hamba-Mu naikkan 25 tahun Engkau berkarya atas rumah tangga hamba-Mu. Terima kasih, Engkau juga akan berkarya bagi setiap rumah tangga daripada umat-Mu. Dalam keharmonisan, dalam kasih sayang, dalam saling menghormati satu dengan yang lain, di dalam keteguhan iman di dalam Tuhan, kesetiaan di dalam Tuhan. Terima kasih, Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Berkat-Mu dinyatakan atas rumah tangga setiap umat Tuhan yang hari ini bersama-sama berdoa dalam doa pagi online. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.